Jadi di video kali ini saya bakal lanjutin series lead code-nya. Dan di sini kemarin kita sudah menyelesaikan array 2 ya. Jadi video minggu lalu kalau nggak salah kita sudah sampai set mismatch ya. Jadi dari set mismatch sampai find all numbers disappeared sudah bahas bareng-bareng. Nah sekarang saya bakal lanjut ke materi stack ya. Jadi seperti biasa sebelumnya di sini saya sudah menyelesaikan terlebih dahulu, dan di sini saya akan memberikan solusi dan penjelasannya kepada kalian. Nah untuk sebelum saya mulai, kalian bisa menuju ke page yang sama di leetcode.com ya. Coba kalian selesaikan sendiri terlebih dahulu, dan kalian bisa pause video ini. Nah jika sudah kalian mencobanya, oke, bisa di pause. Oke, sekarang kita akan bahas solusi dan penjelasannya bareng-bareng gitu ya. Oke, sini saya akan menjelaskan dulu deskripsi problemnya. Yang pertama, kita di sini diberikan array integer target dan integer n. Nah di sini kita memiliki stack empty. Oke, jadi mungkin yang kalian belum tahu stack itu seperti data structure yang gambarannya itu mirip seperti cup ya, atau cangkir minuman kalau kalian tahu. Jadi di sini kalian bisa memasukkan data seperti ini, kira-kira visualisasinya. Jadi yang kalian masukkan pertama kali ke stack, kalian tidak akan bisa dapatkan secara langsung. Jadi kita hanya bisa mendapatkan hal yang baru saja atau terakhir dimasukkan ke dalam stack itu. Oke, lanjut lagi. Oke, di sini kita mempunyai empty stack, dan kita bisa melakukan dua operasi. Yang pertama itu ada push. Itu tuh push an integer to top the stack. Jadi push itu seperti menaruh lapisan baru di sini. Kemudian juga ada pop. Pop itu seperti remove the integer on top of the stack. Jadi di paling atas kita akan remove atau keluarkan. Jadi itu namanya pop ya. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita juga mempunyai stream of integer array di range 1 sampai n ya. Jadi ini seperti angka-angka yang tersedia. Nah, di sini kita seperti nama problemnya build an array with stack operation. Jadi di sini kita disuruh untuk membuat satu array dengan stack operation. Ya, ini yang push atau pop ini ya. Nah, jadi di sini ada two stack operation. Kita disuruh memakai kita disuruh menyesuaikan ini agar array yang kita buat itu equal to target yang diberikan seperti ini. Nah, jadi di sini ada beberapa rules atau peraturan. Yang pertama, jika stream integer itu tidak kosong, kita bisa memilih next integer for the stream dan kita push ke dalam stack. Oke, kemudian jika stack itu tidak kosong, kita bisa pop integernya dan mengeluarkan integer itu dari stack. Nah, jadi di sini juga ada kondisi jika elemen yang kita buat di stack ini dari bawah sampai atas itu sama dengan target, kita tidak perlu menambahkan new integer dan kita tidak perlu melakukan operasi lagi ya. Ini yang push dan juga pop ini ya. Nah, jadi di sini kita disuruh mereturnkan stack operation yang kita perlukan untuk membuat target atau array target ini. Jika ada banyak answer yang benar, kita boleh mereturn salah satunya, bebas ya gitu. Oke, kita langsung saja masuk ke agar lebih jelas ya. Kita langsung masuk ke contoh example-nya. Misalkan di sini kita mempunyai target yang dikasih adalah target array-nya itu isinya 1 dan juga 3. Dan kemudian n yang tersedia di sini adalah 3. Jadi kita mempunyai 1 sampai 3 yang bisa kita masukkan ke dalam stack kita gitu. Nah, maka outputnya akan push, push, pop, push seperti itu ya. Jadi di sini dijelaskan. Nah, jadi
pertama-tama stack kita itu bakal empty atau kosong, dan elemen terakhir itu pasti dia ada di top of the stack atau paling atas ya. Nah, yang pertama kita read satu dari stream. Stream itu yang tadi ya, dari 1 sampai n ini. Jadi di sini disediakan sampai 3 ya. Jadi pertama kita read satu from the stream and push it to the stack. Jadi kita bakal membuat push seperti itu di output. Kemudian read nomor 2 di stream. Nah, nomor 2 ini kan tidak cocok ya dengan target ya. Maka kita pertama-tama akan push dulu, dia bakal masuk. Tapi kita tidak perlu, jadi kita bisa pop ya. Jadi setelah push kita pop, maka stack yang kita akan buat atau array yang kita buat itu menjadi satu saja seperti ini. Nah, kemudian dia akan read lagi nomor 3 dari stream dan push it to the stack, dan hingga hasil akhirnya itu menjadi 1 dan juga 3 dan sesuai dengan target ya. Nah, jadi pertama kita push, kemudian push yang 2, kemudian pop, kemudian push lagi ya untuk nomor 3-nya. Oke, mungkin sebagian kalian mungkin perlu dipahami dulu problemnya. Tapi intinya seperti ini. Yang menjadi kunci di situ adalah satu constraint yang ini, yang di bawah. Ini, target is strictly increasing. Jadi dengan kita tahu kalau target itu pasti seperti ascending seperti ya, dari kecil ke atas, kita bisa melakukan satu hal yang sebenarnya solusinya itu sangat simpel, yakni kita tinggal push. Jadi kita tinggal push kalau dia elemennya sesuai. Kalau sesuai, jadi kita tinggal push kalau sesuai, dan kita tinggal pop. Setelah itu kita push, dan kita tinggal push dan juga pop kalau tidak sesuai. Begitu. Nah, jadi misalkan di sini ada target ini ya. Misalkan yang ini. Yang ini saja dah. 1 4 misalkan. Misalkan di sini targetnya 1 dan juga 4 ya. Pertama-tama kita punya stream misalkan dari 1 sampai n. N-nya itu 4 juga misalkan. Oke, jadi pertama kita bakal read 1 ya dari sini. Kita tinggal push saja karena dia benar. Kemudian kita bakal read 2 dari stream kita ini 1 sampai 4 ya. Dia karena ini tidak sesuai, berarti kita tinggal push dan juga pop. Begitu. Setelah itu kita akan read 3. Ini juga tidak sesuai. Jadi kita tinggal push dan juga pop lagi. Oke. Jadi di array kita sekarang itu hanya ada satu saja, karena kita setiap ada yang tidak sesuai, kita push, kita masukkan, dan kita pop. Seperti itu. Kenapa kita tidak bisa skip? Karena yang disediakan operasinya hanya push dan pop ya. Jadi kita hanya memasukkan dan juga keluarkan, karena kita tidak perlu itu. Jadi di array answer kita masih 1 saja di sini, karena kita push pop terus. Dan kemudian yang ke iterasi selanjutnya kita akan dapatkan nilai 4. Jadi karena dia sesuai, maka kita tinggal push saja dan kita tambahkan. Maka hasilnya itu bakal seperti ini guys. Ini yang bakal kita return. Jadi push pop, push. Seperti itu ya. Jadi kita men-skip nomor 2. Ini nomor 2 kita skip. Ini kita skip nomor 3. Dan yang kita hanya push itu hanya nomor 1 dan nomor 4. Semoga kalian jelas ya. Jadi solusinya ternyata sangat simpel. Nah, mungkin itu alasan kenapa acceptance-nya sangat tinggi di sini, sekitar 81%. Oke, untuk codingnya, di sini saya menggunakan Golang seperti biasa. Kalian bisa menggunakan bebas bahasa pemrogramannya. Intinya tuh sama, penyelesaian itu seperti itu. Oke, cukup simpel sebenarnya. Pertama-tama kita akan membuat array untuk answer-nya itu sendiri ya. Nah, answer-nya itu dia array-nya itu string dan dia kosong. Oke. Kemudian di sini kita perlu mengecek 2 hal ya.
Jadi yang pertama kita cek ininya atau streamnya, dan juga bakal kita cek elemen terakhir yang ada di answer. Jadi kita perlu variable j itu isinya 0. Nah, di sini kita akan melakukan for loop i-nya kita inisialisasikan dengan 1 karena kita akan ngecek ini ya streamnya yang dimulai dari 1 sampai ke n. Oke? Karena itu kita di sini akan menggunakan 1. Dan ini kita akan sama dengan kurang dari sama dengan n ya. Gitu. Nah, karena di sini kita juga akan mengecek apakah answer itu sudah sesuai dengan isi array bayangan kita ini. Kita juga akan melakukan kondisi di sini. Apabila i itu kurang dari sama dengan n dan juga j itu masih kurang dari len dari target, kita kan ingin array kita itu persis seperti target ya. Jadi kita mau agar len-nya itu tidak lebih dari target. Ini kita tinggal increment i-nya. J-nya apa kita increment? Kita increment di kondisi tertentu ya. Nah, sekarang kita tinggal cek yang tadi ya, sudah saya bilang yang ini ya. Jadi, apakah target J itu yang kita cek akan pakai J ya, itu sama dengan I. Nah, jika dia sesuai berarti kita perlu apa? Ya, benar. Jadi kita tinggal perlu push saja ya. Kita tinggal append answer. Tulisannya harus push seperti ini ya. Oke. Kemudian J kita akan increment di sini. Karena di sini array-nya itu sudah benar atau targetnya itu sudah sesuai. Jadi kita tinggal increment J-nya agar nanti pada saat kita mengappend itu dia akan mengappend elemen yang baru lagi gitu dari target. Oke, semoga kalian jelas. Nah, else jika tidak sesuai, kita sudah bilang tadi, kita akan append answer, kita akan append push, dan juga kita akan pop ya. Setelah push kita pop karena kita tidak perlu memasukkan elemen itu ke dalam array bayangan kita yang bakal kita sesuaikan dengan target ini. Oke, aku harap kalian mengerti. Nah, oke, kenapa J-nya kita tidak increment di sini? Karena kita masih mencari elemen yang ada di target ini, yang sama ya J-nya. Jadi kita akan cek terus di array di I berikutnya, apakah dia sama dengan target J-nya. Nah, kalau sudah sama berarti kita tinggal push saja. Jika tidak, kita tinggal push and pop. Oke, semoga kalian jelas ya. Setelah itu, kita tinggal return saja answer-nya. Oke, kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Ini harusnya sudah accepted, kalau tidak salah. Coba kita cek. Ya, tapi kalian pastikan juga J-nya ini jangan sampai melebihkan target ya, karena yang kalian akan sesuaikan itu cuma target ini aja ya. Oke, sini hasilnya sudah accepted ya. Dan bila kita submit, oke, ini hasilnya accepted dan juga beats 100%. Jadi ini solusi ini benar-benar efisien. Oke, mungkin sekian video kali ini. Jika ada pertanyaan bisa tulis kolom komentar lagi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Like kalau kalian suka dan dislike kalau kalian nggak suka. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.